Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Fadila Diah dengan NIM 20, Meliana Putri dengan NIM 24, Taufik Bahrul dengan NIM 35, dan Mahfirah Intan dengan NIM 37 akan memaparkan materi mengenai polusi udara. Jadi next. Yang pertama ada pengertian dari polusi udara. Pencemaran atau polusi udara adalah hadirnya satu atau beberapa kontaminan atmosfer di dalam udara atmosfer, seperti diantaranya debu, busa, gas, kabut, bau-bauan, asap, atau uap dalam kuantitas yang banyak dalam berbagai sifat maupun lama berlangsungnya di udara, hingga dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap kehidupan manusia, tumbuhan, hewan, maupun benda, atau tanpa alasan jelas sudah dapat mempengaruhi kelestarian kehidupan organisme maupun benda. Lalu berdasarkan keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 1988, yang dimaksudkan dengan pencemaran atau polusi udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara, lalu berubahnya tekanan atau komposisi udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Bisa tolong di next. Secara umum, polusi udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Next. Lalu menurut Suno tahun 2001, pencemaran udara ini dibedakan atas bentuk, tempat, gangguan, serta dampak terhadap kesehatan. Berdasarkan susunan kimia, juga berdasarkan asal pencemaran dari udara itu sendiri. Bisa di next. Yang pertama berdasarkan bentuk. Ini terdapat gas dan partikel. Pada gas ini merupakan uap yang dihasilkan dari zat padat atau zat cair sendiri. Zat cair karena dipanaskan atau menguap sendiri. Misalkan CO2, CO, SO, dan NO. Lalu pada partikel, pencemaran udara yang berasal dari zarah-zarah kecil terdispersi ke udara, wujudnya bisa padat, cair, atau padatan, dan cairan secara bersama, seperti contohnya itu debu, kabut, asap, dan lain sebagainya. Bisa tolong di next. Lalu berdasarkan asalnya, itu ada primer dan sekunder, yaitu suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara yang menyebabkan konsentrasinya meningkat dan membahayakan. Contohnya seperti CO2 yang meningkat di atas konsentrasi normal. Lalu pada sekunder adalah senyawa kimia yang berbahaya yang muncul dari hasil reaksi antara zat polutan primer dengan komponen alamiah. Contohnya seperti peroksi asetil nitrat atau PAN. Selanjutnya akan dipaparkan materi oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Yang selanjutnya adalah berdasarkan tempat, yaitu indoor air pollution dan outdoor air pollution. Nah, untuk indoor air pollution, pencemaran udara bisa juga terjadi pada ruangan atau indoor air pollution, yang biasa juga dengan istilah udara tidak bebas seperti di rumah, bioskop, pabrik, sekolah, rumah sakit, dan juga bangunan-bangunan lain. Umumnya pencemaran itu berupa asap rokok dan asap-asap yang lain. Lalu adalah outdoor air pollution, pencemaran udara pada ruangan, yang biasanya disebut juga dengan istilah udara bebas, seperti asap-asap dari sebuah industri atau kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah berdasarkan gangguan dan dampak terhadap kesehatan, yaitu iritansia, yang merupakan suatu zat pencemaran penimbul iritasi pada jaringan tubuh, misal SO2, ozon, juga nitrogen oksida. Selanjutnya ada aspeksia. Ini adalah keadaan di mana darah dalam keadaan kekurangan oksigen dan tidak mampu melepas karbon dioksida. Gas tersebut dihasilkan dari CO, H2S, NH3, dan CH4. Selanjutnya adalah anestesia. Dan ini mempunyai efek membius dan umumnya adalah pencemaran udara dalam ruangan. Contohnya seperti formaldehyde, alkohol.
selanjutnya adalah toksis yang zat pencemaran yang biasa yang bisa mengakibatkan keracunan seperti fluor, kadmium, timbal, dan insektisida. Selanjutnya adalah berdasarkan susunan kimia, yaitu anorganik dan organik. Anorganik zat ini merupakan zat pencemar yang tidak mengandung karbon seperti asbestos, asam sulfat, amonia, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah organik yang merupakan zat pencemar memiliki kandungan karbon seperti pestisida, herbisida, dan beberapa jenis alkohol, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah sumber-sumber polusi udara, yaitu polutan primer dan polutan sekunder. Polutan primer merupakan hasil langsung dari suatu proses atau substansi pencemar yang timbul secara langsung oleh sumber pencemar. Dan polutan sekunder adalah ialah polutan yang dihasilkan dari sekitar dari beberapa polutan primer di atas atmosfer seperti reaksi fotokimia. Selanjutnya adalah 9 jenis bahan pencemar udara, yaitu oksida karbon atau CO, CO2, oksida belerang yaitu SO3 dan SO2, oksida nitrogen NO, NO2, N2O, bahan kimia organik volatik yaitu CH4, C6, H6, CFC, beserta kelompok bromin. Oksida fotokimiawi yaitu ozon, hidrogen peroksida, hidroksida, dan formaldehid. Zat radioaktif yaitu iodin 131, plutonium 239, strontium 90, dan radioisotop lainnya. Dan yang terakhir adalah suspensi partikel yaitu debu, tanah, karbon, asbes, logam berat, dan pestisida. Dan yang terakhir adalah panas dan suara. Energi panas yang dilakukan pada waktu terjadi proses perubahan bentuk, terutama terjadi ketika pembakaran minyak menjadi gas pada kendaraan, pabrik, perumahan, dan juga pembangkit tenaga listrik. Dan yang terakhir adalah suara yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, pesawat, kereta api, mesin industri, mesin konstruksi, mesin potong rumput, sirine, dan sebagainya. Dan selanjutnya akan ditunjukkan oleh Saudari Mary. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan yaitu mengenai penyebab pencemaran udara. Bisa di next. Yang pertama ini pencemaran udara dapat disebabkan oleh pembangkit listrik ya, karena beberapa pembangkit listrik konvensional ini masih menggunakan seperti batu bara, minyak, dan juga gas. Nah, batu bara, minyak, dan gas ini dalam menghasilkan energi listrik, nah sehingga menimbulkan gas berbahaya yang menjadikan pencemaran pada udara. Nah, gas tersebut itu seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon dioksida, dan partikulat itu akan berbahaya bagi kesehatan lingkungan, terutama di udara. Bisa di next. Yang kedua ada pertambangan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu pertambangan ya. Pertambangan sendiri adalah kegiatan mengambil mineral dalam bumi dengan jumlah besar yang dilengkapi dengan peralatan yang besar pula. Nah, karena itu tidak sedikit pertambangan yang mengeluarkan bahan kimia yang bercampur dengan debu. Nah, sehingga ini akan menyebabkan pencemaran udara. Bisa di next. Lalu yang ketiga ada industri atau pabrik. Nah, mengapa industri atau pabrik ini dapat menyebabkan pencemaran udara? Karena cerobong-cerobong asap pabrik tiap harinya ini mengepul, terutama di kota industri ya, seperti Karawang Barat, Surabaya, dan juga Bekasi. Banyak di antara mereka yang menghasilkan polutan berbahaya, seperti contoh industri pembuatan plastik, aluminium, semen, dan juga baja. Mereka menghasilkan bahan-bahan kimia yang ini sangat berbahaya bagi udara. Bisa di next lagi. Kemudian lalu lintas juga mengakibatkan pencemaran udara ya, karena pada umumnya kendaraan bermesin menggunakan bahan bakar bensin atau solar untuk menghasilkan energi supaya mesin dapat bergerak. Nah, oleh sebab itu tidak hanya kemacetan yang dihasilkan, tapi juga peningkatan polusi udara. Bisa di next. Lalu ada juga pertanian, kenapa bisa menyebabkan pencemaran udara? Karena penggunaan pestisida dan insektisida yang berlebihan dapat membawa pengaruh negatif pada lingkungan.
Karena di dalam pupuk dan pestisida ini terkandung amonia atau NH3 yang sangat berbahaya, terutama bagi atmosfer. Bisa di next. Nah, kemudian dampak pencemaran udara akan dijelaskan oleh Saudari Mahfiro Intan. Saya persilahkan. Terima kasih, izin melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi dampaknya. Dampak yang pertama itu ada hujan asam. Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam, seperti asam sulfat atau nitrat, yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Nah, proses ini tuh bisa berupa hujan, salju, kabut, atau hujan es. Hujan asam itu memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yakni kurang dari 5,6 atau 5,5. Adapun hujan yang turun di wilayah Indonesia itu memiliki pH normal sekitar 6 asamnya. Hujan ini dikarenakan kandungan karbon dioksida atau CO2 yang larut dengan air hujan itu dan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Hujan asam itu terjadi ketika sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx itu menyebar di atmosfer setelah diangkut oleh angin atau arus udara. Nah, SO2 atau NOx tadi itu dapat bereaksi terhadap air, oksigen, dan bahan kimia lainnya. Untuk apa? Untuk membentuk asam sulfat dan nitrat. Unsur-unsur ini kemudian bercampur dengan air dan bahan lainnya sebelum jatuh ke permukaan bumi. Sebagian kecil SO2 dan NOx ini tadi yang menyebabkan hujan asam berasal dari sumber alami, seperti erupsi gunung api dan lain-lain. Sementara sebagian besarnya berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, dari proses di pembangkit listrik kendaraan bermotor dan alat berat, industri manufaktur kilang minyak, serta lainnya. Bisa di next. Dampak kedua ada pemanasan global. Nah, terjadinya pemanasan global ini disebabkan oleh penyerapan panas matahari yang dilakukan oleh permukaan bumi dan sebagian panas itu dipantulkan keluar angkasa. Akan tetapi karena terdapat polusi udara yang terkendali, maka panas yang seharusnya dipantulkan ke angkasa itu justru terperangkap kumpulan gas metana, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan gas rumah lainnya. Bisa di next. Nah, dampak yang ketiga ada rusaknya lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon itu mengakibatkan masuknya lebih banyak radiasi sinar ultraviolet yang membahayakan masuk ke permukaan bumi. Lapisan ozon yang menipis diakibatkan oleh pencemaran dari gas klorofluorokarbon atau CFC dan efek rumah kaca yang diakibatkan oleh berbagai gas yang mencemari udara. Dampak yang langsung terasa pada manusia karena pengaruh lingkungan yang tidak sehat yang sering terekspos diantaranya adalah menurunnya kekebalan tubuh, kanker, katarak, penuaan dini dengan ciri-ciri kerut, flek, kusam, kering, dan kasar. Itu semua karena pengaruh lingkungan terutama ultraviolet. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada cara mengatasi pencemaran udara itu sendiri. Bisa di next lagi. Cara mengatasi yang pertama itu bisa dengan mengedukasi masyarakat betapa pentingnya udara bersih bagi kelangsungan hidup, atau dengan menegakkan peraturan dan undang-undang, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, menggunakan bahan ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan budidaya tanam hijau juga bisa, dan mengurangi bangunan-bangunan dengan bahan fosil. Bisa di next. Nah, mungkin cukup sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.